Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fondra Bayu Mahendra dengan NIM 23521181. Untuk filsafat ini saya mengangkat judul epistemologi ilmu pengetahuan. Yang pertama, secara epistemologi. Perkembangan epistemologi pertama kali muncul di Yunani. Latar belakang secara epistemologi dimulai di Yunani kuno, ketika individu-individu mulai dengan sengaja menyikapi informasi dan merasa bahwa informasi merupakan faktor penting yang dapat menentukan kebenaran dan kehidupan manusia. Istilah epistemologi diperkenalkan di bidang filosofis oleh filsuf Skotlandia James Vantrich pada tahun 1854. Namun, menurut Bradburn, Raja James VI dari Skotlandia sebelumnya telah mempergunakan konsep filosofis ini dan menggunakannya sebagai personifikasi dengan istilah epistemon pada tahun 1591. Kemudian pengertian dari epistemologi. Epistemologi berasal dari Yunani, epistem yang berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Dengan demikian, epistemologi secara etimologis berarti teori pengetahuan. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang mengenarahi masalah-masalah filosofikal yang mengitari teori ilmu pengetahuan. Adapun pokok bahasan epistemologi. Kajian epistemologi adalah ilmu makrifat dan pengetahuan yang dapat dijelaskan dalam dua cakupan utama. Cakupan yang pertama, epistemologi adalah ilmu secara umum dan ilmu dalam pengertian khusus. Ilmu itu sendiri memiliki istilah yang berbeda-beda dan setiap istilah menunjukkan batasan dari pengetahuan itu. Adapun istilah-istilah tersebut. Yang pertama, makna ilmu adalah mencakup segala hal-hal yang bersifat hakiki, sains, teknologi, keterampilan, kemahiran, dan juga meliputi ilmu-ilmu seperti huduri, husuli, ilmu Tuhan, ilmu para malaikat, dan ilmu manusia. Yang kedua, ilmu adalah kehadiran atau huduri dan segala bentuk penyikapan. Istilah kehadiran lebih utama digunakan dalam filsafat Islam, mencakup ilmu husuli dan ilmu huduri. Yang ketiga, ilmu yang dimaknai sebagai ilmu husuli adalah segala hal sesuatu yang berhubungan dengan ilmu logika. Adapun cakupan yang kedua adalah apabila subjek epistemologi adalah ilmu dan makrifat. Pertanyaannya adalah dari sudut mana subjek ini dibahas? Karena ilmu dan makrifat juga dikaji dalam ontologi, logika, dan psikologi. Jadi jawaban dari pertanyaan di atas adalah sisi-sisi yang berbeda bisa menjadi pokok bahasan dalam setiap ilmu. Terkadang yang menjadi titik tekan adalah dari sisi hakikat keberadaan ilmu. Sisi demikian juga menjadi salah satu pembahasan bidang ontologi dan filsafat. Selain itu, epistemologi juga mengkaji kesesuaian dan probabilitas pengetahuan, pembagian, observasi ilmu, dan batasan-batasan pengetahuan. Kemudian, sumber pengetahuan dalam perspektif Islam. Epistemologi sebagai bagian dari cara berpikir ilmu, mengelola sumber-sumber informasi. Untuk melihat pemahaman epistemologi Islam, perlu dilakukan pendekatan genetivus subjektivus. Secara khusus mengatur Islam sebagai subjek, dalam artian Islam digunakan sebagai subjek atau patokan, dan epistemologi sebagai item, dalam artian epistemologi digunakan sebagai pemeriksaan. Pemikiran manusia tidak bermaksud untuk mengartikan Islam, tetapi berfokus pada cara terbaik untuk memperoleh informasi, bagaimana strategi informasi, gagasan informasi, dan lain-lain diidentikan dengan epistemologi. Adapun pengetahuan epistemologi dalam Al-Quran. Epistemologi dalam Al-Quran dikirim secara luas membandingkan tinta yang dihasilkan menggunakan air laut untuk menyusun informasi dan ekspresi Tuhan. Menyusun firman Tuhan menyiratkan penjelajahan dan pemeriksaan melalui siklus logis untuk memutuskan definisi dan hukum rutinitas yang sedang berlangsung
dan ciptaan Tuhan yang terwujud di alam semesta. Selain itu, ada pandangan para filsuf Muslim. Dalam ranah pemikiran Muslim tidak kurang dari 3 macam hipotesis informasi yang bisa dijadikan acuan. Antara lain, pertama, informasi waras yang sifatnya Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Rushd, dan lain-lain. Dan yang kedua, informasi taktil. Informasi ini hanya terbatas pada karakterisasi sumber informasi dan tidak ada pemikiran yang mengembangkan hipotesis ini. Dan yang ketiga adalah informasi yang diperoleh melalui motivasi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan epistemologi ilmu pengetahuan. Pemikiran logis menempatkan proporsi kebenaran dalam semacam hasil. Kebenaran tidak bisa dibandingkan dengan dunia nyata, karena yang diketahui hanyalah pengalaman itu sendiri. Logika mengatakan bahwa orang tidak dapat memiliki gagasan yang paling kabur tentang perwujudan substansi dan realitas definitif. Untuk logika, kebenaran adalah keuntungan atau dampak yang dapat diterima.